Yesus di mana memilih Paulus ini untuk jadi rasul? Dia kan datangnya kepada Saulus dengan berfirmannya. Ya, Firman di mana itulah itu? yang menjadi. Di mana Yesus pernah datang kepada Paulus, Bang? Bang, menurut saya Iya. ini Iya. tidak mungkin Yesus itu datang langsung kepada Paulus. Nah, sementara Yesus datang kepada murid-muridnya kan, makanya dikatakan palsu karena Yesus tidak pernah datang kepadanya, tapi dia mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Tidak, begini Bang. Begini Bang. Paulus itu bertobat dia setelah Yesus mati dari kayu salib. Berarti Yesus tidak pernah datang kepada dia dong. Tapi dia datang melalui perantaran sesama untuk memerintahkan agar Paulus itu bertobat dengan cara membutakan matanya Saulus. Kan begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya Yesus kan tidak pernah ketemu dengan Paulus, kok dia bisa jadi rasul? Terus Iya, dia, benar. dia mengaku 13 bukunya itu diterima dari Yesus, sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang buku-buku yang diajarkan dia, kitab-kitabnya, surat-suratnya. Itu gimana itu, Bang? Dia ngaku sepihak, dia ngaku sendiri, Yesus tidak pernah mengakuinya. Dia mengaku murid, dia mengaku utusan Yesus, tetapi Yesus tidak mengakuinya, berarti palsu dong. Nah, Di mana Yesus mengakui Paulus, Bang? itu salah, Bang. Iya, kalau gitu di mana di mana Yesus mengakui Paulus? Begini, Yesus tetap mengakui Paulus itu salah satu orang yang Di mana itu? Iya, di mana Paulus diakui oleh Yesus itu di mana? Nanti begini Bang. Oke lah. Kalau kembali tentang hal itu tuduhan kepada Alkitab suci, nanti saya cari dulu di Bible-nya. Karena saya selama ini hanya sebatas nonton saja. Tapi kalau memang sampai itu mau cari faktanya atau datanya ya melalui dalam Alkitab suci, saya cari dulu. Nanti lain kali saya baik kepada Bang. Baik Bang, baik, thank you. Baik Saudara F Timur. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat malam. Malam juga Bang. Siap. Oke teman-teman sekalian, gimana yang sudah yang mau syahadat tadi udah syahadat belum? Apakah kita rungkatin habis itu kita ke sebelah? Sahabat Nur Hidayah Channel, barakallahu fiik. Thank you. Apakah kita harus rungkat ini baru kita ke sana? Kita rungkat dulu di sini. Kalau saya yang ditunggu baru harus dirungkatkan ini. Belum ada yang ke sana ya dari api ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Iya, sorry. Ya, Bang Juma, di sini. Iya. Di sini topiknya siapakah nabi palsu? Ya. Siap. Oke. Kalau menurut saya nabi palsu itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Silakan dijelaskan. Oke, kenapa saya bilang Nabi Muhammad itu sendiri? Karena kita juga harus tahu ya, setiap kali kalau Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia untuk memilih manusia itu menjadi Nabi untuk menyampaikan firman kepada manusia, itu selalu perkenalkan diri. Makanya saya mengatakan, pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di dalam gua Hira, tidak ada malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga tidak tahu siapa yang datang kepada dia. Oke. Terbukti. Oke, tolong tunjukkan data-data di Bible kalau merujuk kepada Nabi Muhammad. Silakan. Ya, Abang Zuma kan topiknya siapakah nabi palsu? Ya, kalau menurut saya
Nabi palsu adalah Nabi Muhammad. Kalau di dalam Bible Nabi palsu tidak ada. Oke, kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad, landasan Anda menuduh itu apa? Ya, makanya tadi saya sudah bilang, kalau kita lihat dari Alkitab, komparasi dengan Alkitab, Di mana itu tertulis di Bible? contohnya kita lihat di Perjanjian Lama, Keluaran. Iya, di mana itu? Oke. Ya, Keluaran 3 ayat 6, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Oke. Oke, berarti karena Tuhan tidak sabar. Karena Tuhan tidak menampakkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu. Tidak perkenalkan Gitu. diri, dia tidak perkenalkan diri karena Tuhan tidak memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu menurut saudara. Ya, menurut Gitu saya maksudnya. begitu. Tolong Ya, tunjukkan di mana pernah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Silakan. Oke. Kita bisa buka Kisah Para Rasul 9, ya. Oh, itu yang datang itu Yesus, Tuhannya Yahudi yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa menampakkan diri kepada Musa. Itu kapan pernah datang kepada Paulus? Nah, makanya saya bilang yang datang kepada Musa itu sama. Loh, kok sama? Ya, sama secara dengan Yesus Kristus itu sendiri. Aduh, mau saya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu iblis, mau? Tapi jangan lari Iya, dulu. berbicara dengan nabi palsu, terkait dengan nabi palsu, saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Anda baca Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur itu tidak akan datang. Maka saya harus pergi supaya penghibur itu datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah Yesus pergi yang datang siapa? Apa? Diskusi sama saya jangan emosi bang, santai aja, relax, atur napas, Begini. atur napas, relax, Aku boleh jawab. relax. Tapi Nah, Tuan Juma harus jawab dulu pertanyaan saya yang tadi itu. siapa yang memberikan standar? Siapa yang memberikan standar seperti itu bahwa Tuhannya Yahudi harus turun? Siapa yang harus memberikan standar seperti itu? Anda kan? Nah, sekarang kalau standar itu Anda tetapkan kepada Nabi saya, standar itu juga harus Anda tetapkan kepada Paulus dong, Nabi Paulus. Jangan hanya kepada Nabi saya. Sekarang Tuhannya Nabi Musa pernah nggak datang kepada Paulus? Nggak pernah. Yesus aja nggak pernah datang kepada Paulus. Saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi iblis. Saya sudah mengatakan tadi, Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kata Yesus, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka penolong lain yaitu penghibur itu akan datang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Saya buka ayat dulu ya. Silakan. Sabar ya, tapi Bang Juma harus menjawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah jawab, itu standar yang Anda buat-buat sendiri. Tapi anehnya standar itu Anda tidak mau pakaikan kepada Paulus, hanya kepada nabiku, kan lucu. Bang Juma membuktikan kepada kita, kepada kami. Bisa nggak kalian orang Muslim itu membuktikan kepada kami? Apa? Bahwa itu benar-benar adalah malaikat Jibril. Ayo, bisa Ya, nggak? buktinya Al-Quran. Al-Quran itu kalau bukan malaikat Jibril yang mengajarkan, lalu siapa? Di dalam, sama pertanyaan ini juga akan saya lontarkan kepada saudara. Kapan malaikat Jibril datang kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes? Kapan? Wahyu pertama kali Nabi Muhammad menerima itu, mengatakan yang datang kepada dia itu adalah malaikat Jibril? Saya ambil datanya. Saya jawab. Pertama kali.
Harus Oke, pakai saya wahai jawab. berapa kali? Iya, saya jawab. Diam. Tolong kau tunjukkan kepada saya malaikat memperkenalkan diri kepada Musa. Katanya Ayo. mau jawab. Katanya mau jawab. Saya jawab kan? Saya sudah jawab. Ada nggak malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Musa? Aha, garuk kepala. Makanya saya bilang. kalau Garuk kita kepala. dengan Bible, oke. Sekarang Makanya- ada tidak oke. malaikat memperkenalkan diri kepada Musa? Ada. Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Oke. Makanya tadi Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tunjuk. Coba buka keluaran 6. Coba buka keluaran 3. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat di sana? Maka malaikat menampakkan dirinya. Saya minta malaikat itu memperkenalkan diri enggak? Makanya Ayo. saya bilang berat Ayo. orang muslim itu. Jumlah orang muslim itu. Ayo. Anda yang Keluaran 3, Anda ayat yang 56. dengar Allah di itu di keluaran menampakkan 3, kepada Musa. di keluaran 3, dengar. Menyala api, lalu perkenalkan diri kepada Nabi Musa. Apa Aku katanya Allah malaikat? Yakub. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikatnya? Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba, kamu tunjukkan kepada saya, kamu tunjukkan kepada saya malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Adalah malaikat Coba Jibril. kamu tunjukkan di mana malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Saya mau baca. Enggak ada malaikat itu memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril, akulah ini. Di situ cuma dikatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Dia menyatakan seperti itu. Sekarang kalau standar itu yang Anda gunakan kepada saya, coba kau tunjukkan di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Paulus. Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Lukas? Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Yohanes, Matius dan seluruh pengarang buku ini? Wartawan-wartawan ini kapan Dalam malaikat? Lukas 1 ayat 26, pada bulan ke-6 Allah menurun malaikat Jibril datang Ya, kepada bunda. Itu sudah jelas. memperkenalkan enggak dirinya? Memperkenalkan enggak dirinya? Dia perkenalkan enggak? Malaikat itu memperkenalkan diri enggak? Sekarang begini, Bunda Maria tidak ragu-ragu. Sekarang begini, di dalam gua Hira, Nabi Muhammad ragu-ragu sih, tidak tahu. Kamu nggak ada ilmu. Kamu mau mempertahankan kemudian pemahamanmu, standarmu, tapi kau nggak mau didudukkan standar itu kepada Paulus. Di mana malaikat Gabriel datang kepada Paulus? Ayo, di mana malaikat Gabriel datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Di mana? Nggak pernah ada. Cuman ngarang bebas. Ya Allah. Saya juga harus ke sana kayak satu aja manusia di bumi ini. Kenapa sih harus saya yang hadir mensyahadatkan orang itu? Kenapa harus saya? Ya udahlah, kita rungkat. Oke teman-teman. Makasih ya semuanya teman-teman. Kita rungkatkan dulu karena ada yang harus bersyahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kalau gitu. Bukan, maksud ini gini Pak Ustadz, berpikiran secara manusiawi, bisa berpikir secara manusiawi, berpikir secara manusiawi ya. Nah, memang kita akui Allah itu memang sempurna gitu. Maka saya bilang tadi di dunia ini tidak ada namanya orang yang sempurna selain Allah itu kita. Dan juga maka saya bilang tadi tidak ada juga kitab suci itu sempurna gitu seperti Allah. Tetap ada kelemahan, ada kelebihan. Itu maksud saya tadi Pak Ustadz. Merujuk ke situ dulu gitu, Bah. Baik. Nah, makanya tadi Pak Ustadz tadi kan bilang kan Kristen selalu memantah Bible-nya. Kan itu temanya kan. Nah, selalu memantah Bible-nya kan. Itu kan menurut imannya Pak Ustadz gitu. Tetapi kalau menurut iman kami tidak gitu, Bah. Maka kita ini kan beda iman Pak Ustadz. Jadi kita ini tidak bisa mengasumsi bahwa sedikit aja atau pasal atau ayat yang kira-kira ada kelemahan sedikit lalu kita mengasumsi bahwa bla bla begini gitu juga Ustaz. Itu Pak Ustadz. Tidak bisa dipolis seperti itu gitu dah. Baik, kayak gini. Ya. Jadi gini, Bang ya, saya tanggapi. Allah itu dia maha teliti. Yang namanya Tuhan maha teliti. Tidak pernah teledor, tidak pernah lalai. Terus apa yang dia turunkan ya melalui firman-Nya, maka ketika dia diturunkan dari maha suci,
maka kitab tersebut adalah suci. Maka ketika yang menurunkan dari Maha Sempurna, maka kitab tersebut sempurna. Gitu. Kayak gini. Dari pemahaman Anda yang salah tadi, larangan terhadap Nabi Adam sudah ada. Padahal Tuhan melarang makan buah khuldi, tapi tetap dilanggar oleh Adam. Sama Anda berpikiran, di Al-Quran kami melarang orang berzina, jangan mengikuti zina, jangan mendekati zina. Tapi banyak manusia berzina di zaman sekarang. Apakah Al-Qur'annya yang salah? Apakah Tuhannya yang lalai? Bukan. Tapi manusia itu ada namanya free will, kehendak bebas untuk membangkang atau taat. Itulah Nabi Adam diciptakan. Gunanya apa? Selain dia juga taat, tapi dia di satu sisi mempunyai kehendak bebas yang namanya nafsu. Kayak gitu. Apakah dia ingin ikut nafsu atau tidak? Tujuan Tuhan menciptakan Adam ada di dalam Quran kami. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kan kayak gitu. Nah, ayat selanjutnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni dza'ilun fil ardi khalifah, untuk menghuni bumi. Jadi untuk masalah kejadian Adam itu, Tuhan udah tahu Adam ini akan melanggar. Bukan berarti dia lalai. Makanya dia memberikan larangan karena dia tahu Adam itu pasti melanggar. Karena kodratnya Adam itu di dunia untuk apa? Untuk menghuni, menjadi khalifah di muka bumi. Nggak mungkin Tuhan itu, Bang, ya, menciptakan sesuatu tanpa sebab. Nggak mungkin. Tiba-tiba kalau nggak ada sebabnya Adam diturunkan dari surga ke bumi, apa sebabnya? Nggak ada alasan gitu. Tiba-tiba Allah perintahkan di bumi. Apa alasanmu, kata Adam, menurunkan aku dari surga ke bumi? Jawab apa Tuhan? Pasti Tuhan bikin dulu penyebabnya. Kalau betul Ustaz. Tapi kan kalau kita cerita dulu zaman sekarang kan beda Ustaz ya. Kalau sekarang kan janganlah kau berzina ya. Itu kan orang udah bermiliaran Ustaz ya. Itu udah miliaran nggak istilahnya ke orang di dunia ini ya? Ya tapi iya. dulu kan hanya 2 orang ya istilahnya. Cuman ada dengan 2 iblis orang saja ya istilahnya. Jadi istilahnya udah kau malaikat kau jaga barang itu ya, jangan sampai mereka nanti makan buah itu ya, atau digoda iblis nanti, kan gitu istilahnya Ustaz ya. Kan aman-aman aja. Kalau namanya orang ramai dengan orang sedikit, enak ngurus orang sedikit daripada orang ramai. Jadi gini, Bang, itulah ya. model bayangannya ya. Kira-kira seperti itu Ustaz. Gak mungkin Tuhan makanya itu begini, makanya saya memberikan Ustaz. ini, Bang. Bentar. Gak mungkin Tuhan itu memberikan perintah dan larangan kalau tidak relevan dengan manusianya. Di zaman Nabi Adam gak ada larangan zina, gak ada. Tahu saya. Di zaman Nabi Adam gak ada juga perintah untuk berhaji. Tuhan tahu karena belum ada kapal dan pesawat gitu. Gitu. Jadi bukan berarti yang seperti Anda katakan ya, Nabi Adam gak mungkin dong ya berzina di zaman Nabi Adam ada, ya jelas manusianya cuma 2, Bang. Ya, larangan berzina itu pasti setelah relevan dengan kehidupan manusianya. Bukan berarti bukan berarti Tuhan menurunkan aturan itu ya tidak sesuai atau tidak relevan dengan keadaan manusianya. Tuhan macam apa kayak gitu? Kan gitu. Makanya tadi kan kita modul seperti itu Ustaz ya. Kira-kira tadi Ustaz ya. Makanya ini kalau pemikiran saya ya, ini pemikiran saya pribadi Ustaz. Makanya menurut saya ini kan kena saya telah tema pusat nih untuk berapa hari itu agak sadis juga Ustaz. Sadis sih ya. Terus itu kurang lebih sadisnya, kurang lebih sadis. Tetapi saya Kristen tidak suka menonton edis, tidak suka. Itu serang aja. Mereka bisa Kristen. Kenapa bukan? Kalau dia menyampaikan kebenaran, ya saya sepakat. Tetapi saya tidak suka temanya aja. Ya, temanya aja agak sangar gitu Ustaz. Punya Ustaz itu sadis istilahnya kita gitu ya. Iya. Bahasa sadis ya menurut saya nih ya. Kurang lebih lah kalau Ustaz dengan 11-12 lah istilahnya ya. Tema ya. Ya sengaja ya. Saya memang bikin sadis itu sengaja Bang Zulumnya. Saya sepakat dengan Ustaz. Seperti itu enggak ketika
Ketika Pak Ustadz menyampaikan kebenaran Al-Qur'annya ke kawan-kawannya muslim, itu saya sepakat, saya akui, saya senang gitu. Meskipun saya Kristen gitu, Pak. Demikian juga Sedis. Ketika dia menyampaikan kebenaran menurut Alkitabnya, saya senang juga gitu. Orang-orang jadi itu jadi salah satu jadi motivasi buat yang mungkin salah satunya kawan-kawan yang kurang ke masjid atau kawan-kawan yang kurang di gereja untuk yang Kristen ya, bisa jadi mereka kena dengar pembicaraan ke TikTok ini, bisa jadi mereka lah dengar Ustaz bicara, bisa mereka ke masjid gitu, Pak. Itu salah satunya Pak Ustaz. Tetapi kita kembali ke yang tadi, makanya saya bilang tadi Pak Ustaz ya, karena kalau saya berpikir secara manusia juga, menurut saya nih ya, ini pribadi saya Pak Ustaz, Alkitab apapun ini menurut saya ya, itu menurut saya tidak ada yang sempurna Pak Ustaz. Kenapa sebenarnya tidak sempurna? Karena yang menulis itu manusia. Karena manusia sepintar-pintar manusia nulis, dia tetap ada kelupaan mungkin 1-2 patah. Ini menurut saya Pak Ustaz. Itu udah pasti itu. Makanya berarti beda konsep dengan Quran itu, Bang. Kalau kita Anda menurut saya Pak Ustaz ya, menurut saya. Maka saya bilang tidak ada ini menurut saya ya. Menurut saya, karena mungkin di Al-Quran juga dia mungkin ada sepatah 2 patah bahasanya, mungkin istilahnya ada kelemahan sedikit ya, atau istilahnya begini Pak Ustaz, mungkin kira-kira gitu, kira-kira merujuk kemana gitu Pak, mungkin ada juga gitu Pak. Nah, tetapi kan kalau yang non nanti misalnya apa namanya yang non Muslim atau Kristen itu membacanya nanti, oh kira-kira ke sini ya gitu Pak. Nah, tetapi kan saya bilang tadi ada kelemahan ada kelebihan itu, sama juga kayak Pusat kan menanggapi Bible kami kan, oh ini merujuknya ke sini ya, tapi sebenarnya tidak merujuk ke situ sebenarnya. Nah, kira-kira itu. Maka saya bilang Pak Ustadz, di dalam kitab suci ini menurut saya, jangankan 2 agama, mungkin ada 6 agama ini tidak ada sempurna gitu. Karena ditulis oleh manusia gitu, bukan diturunkan oleh Allah langsung gitu. Allah sendiri yang menurun langsung, mungkin saya jamin itu 100% itu sempurna gitu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Jadi ini bagus diskusinya. Jadi saya tanggapi dulu ya. Pemahaman dari Abang, kalaunya itu berkutat di kitab Anda, di Bible, mungkin seperti Anda mengatakan tidak sempurna, saya okekan. Karena apa? Kita tahu ya, penulis Bible itu bukan cuma 1 orang, kan gitu. Tetapi ya, Al-Quran berani menantang balik seluruh dari kitab di muka bumi ini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berani dia mengklaim dirinya ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada kitab di muka bumi ini seperti Al-Quran yang berani menantang balik, gitu. Terus ada ayat yang lain ya, di Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Tuh. Jadi kalimatnya itu telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Pertama dia sempurna, yang kedua tidak ada keraguan di dalamnya. Itu tantangan balik dari Al-Quran. Jika ada keraguan, maka orang bisa bikin sebagaimana Al-Quran. Pada faktanya, udah berapa tahun kita berjalan, Islam ini 1400 tahun lebih, nggak ada satu makhluk pun yang bisa bikin kayak Quran. Ya, tuh. Itu tantangan baliknya. Ya, di situ Bang. Ya. Mungkin kita pusat di situ. Mungkin misalnya begini, kalau mungkin di Al-Qur'annya, mungkin di penafsirannya gitu Ustaz. Di penafsirannya itu kan dicatat ya. Jadi gini, Anda perlu tahu juga Bang, berarti Al-Qur'an itu bagaimana prosesnya. Jadi Al-Qur'an itu berbeda dengan Bible Anda. Beda. Ya. Cara prosesnya itu pun beda gitu. Kalaunya Anda kan kita lihat dari kesaksian dan penyelidikan, yang mana kitab Anda itu ditulis dari kesaksian seseorang lalu dijadikan kitab kan gitu. Lukas 1-3. Kalau Al-Qur'an beda. Ketika Nabi Muhammad itu dia terima wahyu, maka dia akan panggil dulu sekretarisnya, Zaid bin Sabit, ada wahyu, aku bacakan kepadamu. Ketika Nabi Muhammad itu membacakan, ditulis oleh Zaid.
Ditulis dulu. Lalu setelah ditulis dibacakan lagi oleh Zaid kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya, bunyinya kayak gini. Jika kata Nabi salah, itu maka akan diralat oleh Zaid. Tapi jika kata Nabi benar, berarti itulah yang disebar. Jadi satu huruf aja nggak mungkin ada kesalahan. Ah gitu. Karena dia sistemnya apa? Sistemnya waktu dia diucapkan sekali, habis itu ditulis, habis itu diverifikasi, lalu dimasukkan ke otak, baru disebar. Ya, paham itu Ustaz. Ya, itu kan menurut Pak Ustaz juga kan. Tapi kan kita fakta sebenarnya kan nggak tahu juga Pak Ustaz. Ini kan dah turun temurun gitu Pak Ustaz, dah turun temurun. Maksudnya begini Pak Ustaz, dalam arti kelemahannya bukan berarti dia ada kekurangan macam mana gitu. Mungkin ada, maksudnya ada sepatah dua patah gitu Pak Ustaz. Tetapi merujuknya itu tidak secara detail gitu Pak. Merujuknya tidak secara detail Pak Ustaz. Oke. Kalau kami Kristen ya Pak Ustaz, kita anggaplah kami Kristen ya. Oke. Nanti kan orang bilang begini. Kalau saya pribadi saya tidak banyak mengacu pada ayat Pak Ustaz, itu saja Pak Ustaz. Saya nggak mau banyak mengacu pada ayat. Kalau dibilang ini hukumnya kita nih banyak memantah Bible kan. Udah, saya satu ayat aja Pak Ustaz. Saya di Mazmur 100 nomor 1 itu sampai 3 itu udah jelas lah. Ya itu berarti bedanya kayak gini. Kalau kita kan di Islam itu merujuk ke ayat. Nah kalaunya lepas dari ayat maka tertolak gitu. Ya, itu bedanya. Saya begini. Nah, maksudnya begini Pak Ustaz. Saya ini kan Kristen kan. Kristen ya. Tetapi saya tidak mau banyak terlalu merujuk itu. Saya merujuk merujuk ke Mazmur aja gitu istilahnya bah. Ini hal sederhana contoh gitu Ustaz. Di Mazmur 1 sudah jelas sudah dari saat nomor Mazmur 100 nomor ayat 1 sampai 3 itu udah jelas. Nah, menurut saya ya itu udah jelas. Karena bunyinya ada bersorak-sorai itu udah jelas itu sesuai dengan perintahnya gitu. Menurut saya ini Ustaz ya. Kita ini menurut perintah dia gitu. Makanya kita Kristen bersorak-sorai gitu. Nah, gitu. Ya itulah. Itulah Bang bedanya. Kalau Anda kan menurut Anda lalu Anda rujukan ke kitab gitu. Kalau kita nggak bisa menurut saya, nggak bisa. Saya harus sesuai tertulis di Quran. Nggak bisa di dalam Islam itu menurut saya ditertawakan Islam, Bang. Itulah Islam ini nggak bisa dia di otak-atik. Maka kalau ngibul tentang Islam itu ketahuan gitu. Karena nggak bisa menurut pemikiran sendiri nggak bisa. Tapi harus menurut Al-Quran dan hadis. Maka ketika saya ngomong bertabrakan dengan Al-Quran maupun hadis, maka umat Islam akan menolak omongan saya dan tetap akan ikut Quran gitu. Itu bedanya. Begini Pak Ustaz. Begini, bukan kita menurut saya. Kalau saya ini kan pribadi saya, kan begini. Jadi saya ini merujuknya kan gini. Kalau kita tema Kristen selalu membantah Bible-nya kan. Berarti kan Bible ini kan berarti istilahnya salah satu juga membantah ajarannya kan gitu, Dina. Kan gitu bahasanya tuh ya. Kira-kira seperti itu ya. Berarti membantah ajarannya. Kira-kira mungkin kalau kita merujuk lebih dalam lagi, mungkin kalau kita ibadah itu mungkin mungkin tidak seperti itu kira-kira ya. Kan gitu Pak Ustaz ya. Kalau menurut pemikiran saya nih. Baik. Betul ya. Kan gitu. Kalau kita ada tema ya. Berarti ibadahnya juga enggak benar gitu. Kan gitu. Beda tuntunannya dengan kitabnya. Oke. Terus? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau maka saya bilang gini, saya udah memahami tema itu tujuannya tema di mana, larinya kemana, itu udah masuk ke otak saya gitu, Bang. Makanya saya bilang tadi, maka saya merujuk satu ayat aja untuk saya pribadi gitu. Kalau di Mazmur 1 udah jelas itu Ustaz. Itu udah jelas. Kalau kira-kira Pak Ustaz bikin temanya kayak gini, anggaplah kita, mungkin ajaran kita ini mungkin kalau bersorak-sorai itu mungkin tidak benar menurut Ustaz. Tetapi kalau di Bible kita itu di Mazmur 1 itu jelas bersorak-sorai lah gitu, Bang. Untuk menyebutkan nama Allah gitu. Udah jelas itu Pak Ustaz. Nah, maka saya tadi kira-kira seperti itu gitu. Kalau saya merujuknya. Ini kan mungkin saya gitu. Jadi gini, beda lagi dengan ortodok kan. Ortodok dia mengikut Yesus sujud, bukan bersorak-sorai. Itu kan menurut dia juga.
Kan bingung jadinya. Menurut Anda bernyanyi-nyanyi bersorak-sorai seperti Mazmur. Sedangkan Kristen yang denom lainnya, contoh ortodok, dia nggak bersorak-sorai, tapi dia sujud sebagaimana Yesus sujud di Taman Getsemani. Itu menurut dia. Jadi nggak bisa di dalam Islam itu nggak bisa. Menurut saya merujuk satu ayat Quran nggak bisa. Tapi menurut Quran lalu saya sampaikan, baru itu diterima. Gitu bedanya, kebalikannya. Ya, kalau ortodok Pak Ustadz ya, kita terus terang aja. Kalau kita dengan ortodok kita tidak terkopi dengan ortodok itu. Nah Kita itu, tidak tahu mereka kan. Tidak terkopi Pak Ustadz. itulah masalahnya, tidak perbedaannya di situ. Kalaunya Islam kan semua aliran apapun jika bertentangan dengan Quran maka tertolak gitu. Jadi harus Quran intinya. Sebenarnya Gitu. begini. Ya, kita paham Ustadz. Sebenarnya punya kita juga. Pada prinsip juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, menurut saya nih ya, apa yang diajarkan itulah yang kita jalankan, yang kita jalankan. Apa yang diperintahkannya, apa yang maunya dia, itu yang kita jalankan. Kalau seandainya kata nih dia suruh taburkan kebaikan, ya kita akan taburkan kebaikan gitu, Pak. Kira-kira seperti itu Ustaz, salah satu hal yang sederhananya gitu, Pak. Maka saya bilang kalau kita dicampur aduk dengan yang lain ya terus terang kita tidak terkopi gitu Pak Ustaz. Apalagi yang ortodok kan kita terkopi gitu. Gimana sih model mereka kita tidak tahu. Bahkan gini juga Pak Ustaz, di Kristen juga maaf ngomong Pak Ustaz ya. Maaf ngomong ini, tetapi mereka ajaran sama ya Pak Ustaz. Tetapi kita peraja. Mereka ada yang ibadahnya hari Sabtu itu ada. Ada. Tahu saya. Ada. Kita peraja. Mereka mengacu pada hari Sabat, tetapi kita tidak tahu mereka itu ngarahnya gitu gimana. Tetapi ajaran itu tetap sama. Baik. Gini Bang, saya mau coba Bang Holong biar nggak ngantuk. Bagaimana tanggapan Bang Holong coba? Aku mau minta ayat yang Cornelius yang sebut Cornelius tadi. Ayat yang Sama mengatakan, kami dengan Pak Ustadz ini sama-sama orang Kalimantan. nah bersorak-sorai lah coba. Gimana tadi coba dibacain Ustaz? Minta tolong Ustaz. Mazmur 1 kata beliau. Mazmur 100. Oh, Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Nih, saya tampilkan di layar aja ya. Pujian Allah dalam baitnya Mazmur 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Gitu Bang. Ya, kira-kira seperti itu betul Ustaz. Kira-kira seperti itu dia. Tapi ini kan menurut keyakinan kami ya Pak Ustaz ya. Iya. Aku nggak bantai tuh Bang Cornelius, aku nggak bantai tuh. Di ayat inilah keseringan umat kita Kristen nih salah pemahaman. Ya, bersorak-soraklah datanglah kepadaku, kan itu sebutan di kata Bible kan atau di kitab. Datanglah itu maksudnya kan itu mungkin di gereja ya. Di gereja pujilah ada dia tuh mungkin di gereja gitu Pak. Itu kan saya selalu salah satu tadi contoh sederhananya ini menurut saya kira-kira seperti itu gitu. Ya kalau masalahnya Abang Pulung ini ngomong nih pindah ke Muslim itu kan hak ya. Nah, itu tidak dilarang oleh negara. Aku bukan ngomongin masalah pindah ke pindah. Iya. Aku mengomongkan masalah ayat ini. Bersorak-soraklah datanglah kepadaku untuk memuji aku ya. Sekarang gini. Sekarang pada umumnya di luar protes terlebih-lebih karismatik ya. Ayat ini dipakai jadi salah pemahaman loh. Ketika beribadah itu coba kita lihat. Bersorak-soraklah datanglah kepadaku, bukan bersorak-sorai, lompat-lompat pun ada saya lihat Bang. Ada. Itu ada. Ada karismatik. Ada.
Sekarang pertanyaannya, apakah itu untuk memuji? Begini ya, kalau yang namanya kan udah jelas itu bersorak-sorak itu kan mungkin salah satu tadi kayak orang berjoget mungkin salah satu ya, bukan berjoget, mungkin saking semangatnya gitu Pak. Tetapi intinya Pak Ulung, intinya begini, ini menurut saya nih, saya tidak mau bakal nama orang gitu, tidak mau. Kalau menurut saya yang penting ajaran tidak sesat, itu aja. Maksudnya tidak menyimpang dari Bible gitu. Gini loh, kalau dikatakan itu nggak lari daripada Bible, menurut saya lari loh. Ketika melompat-lompat, berbicara katanya itu roh yang jadi entah apa dibilang itu contoh bahasa-bahasa roh tuh yang ada katanya kita dengar tuh ya. Apa? Sikaraba-raba-raba-raba-raba. Sekarang pertanyaan saya itu lari nggak dari kata kitab? Habis pula nanti nenek-nenek pun diraba-raba. Sampai-sampai saya itu udah pernah kan, dua yang lalu kan saya sampaikan juga. Saya berdiri di samping dia loh, berdiri samping dia. Ketika dia dikatain masuk roh, ya, sampai seorang pendeta datang mau memberikan jabatan tangan untuk dia untuk mendoakan, dia lompat-lompat sampai kursi berterbangan loh, dua biji kursi itu terbang, nak tendang dia buat. Sekarang itu salah nggak menurut saya? Itu menurut saya itu nggak Roh Kudus loh. Tapi entah ya. itu sih saya tak bisa berkomentar. Maka saya bilang itu kan yang namanya iman ini kan kembali ke kita lagi, itu intinya. Kalau kita mau ke sini dengan kena saya juga Kristen. Dulu saya bukan hanya satu organisasi ini, organisasi beda juga. Dituduh pula Bang Holong nyamar. Enggak, begini, Iya Bang Cornelius di bawah dituduh pula Bang Holong Islam nyamar jadi Kristen katanya. Itu saya tidak ada memponis, bukan. Karena bukan Bang Cornelius yang tulis komen paham. gitu. Iya, lanjut silakan. Saya tidak memponis, saya nengok tadi, saya tidak memponis. Kena begini Pak Ustaz, saya Kristen juga, kena di Kristen ini organisasi banyak ya. Banyak. Mungkin karena kita pengaruhnya pindah, salah satunya begini, mungkin pelayanannya ini yang organisasi ini udah kurang mampu jangkau, makanya kita pindah ke organisasi ini. Tetapi intinya itu tidak menyimpang dari Bible, itu intinya Pak Ustaz. Maka saya bilang tadi, kalau namanya iman orang ini bukan hanya di sini aja, yang tempat kami juga ada, yang Kristen masuk Islam juga ada gitu. Bang Cornelius, setelah Anda menjelaskan sama Bang Holong, saya mau tanya sama Anda berdua, boleh ya? Nanti. Bang Cornelius udah selesai? Gimana? Udah selesai penjelasannya? Jangan Pak Ustaz tanya saya, Pak Ustaz. Saya bertanya Pak Ustaz, kenapa sama saya? Saya minta pendapat aja nih dari kitab kalian ya. Nanti dikira juga Bang Holong kan nyamar gitu. Bang Cornelius kan. Pak Ustaz, jangan. Itu mungkin murni Kristen itu. Masuk Islam. Itu murni, karena dari nama juga mungkin beda gitu. Baik, saya nanyain dari ini Mazmur 96 nih ya. Judulnya nih kan Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia, oke? Nah, saya bacakan dulu ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Oke? Terus ya, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Saya mau tanya, yang memenuhi ini, yang menggenapi Mazmur ini menurut Anda siapa? Bang Holong dulu dah. Biar aja Bang Cornelius. Nah, Bang Cornelius duluan. Menurut Anda siapa, Bang? Maksudnya gimana, Pak Ustaz? Saya ulang ini. Nyanyikanlah nyanyian baru, ya. Nyanyian baru berarti setelah Kristen bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan,
hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Menurut Anda, pujian setelah Kristen yang mengabarkan pujian bagi Tuhan, keselamatan dari hari ke hari tanpa putus dan segenap bumi, itu kira-kira siapa yang memenuhi? Yesus. Bagi Bang Holong, Yesus. Maksudnya Yesus memenuhi gimana kagak nih, Pak? memenuhi kan menyampaikan. nubuatan ini nih. Memenuhi. Gini loh, kita simak ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Hai Hai segenap bumi. segenap bumi. Nah. Oke. Ini nyanyian baru ya. Ya. Setelah Mazmur, menyanyilah bagi Tuhan. Dalam nyanyian itu memuji namanya. Terus dalam nyanyian itu mengabarkan keselamatan daripadanya, dan ini tidak putus dari hari ke hari. Kira-kira siapa? Yang mencatat adalah Pak Ustadz. Siapa yang mencatatkannya? Enggak, siapa ya yang melakukan ini menurut Anda? Oh, kita lah, kita selaku umat di bumi ini orang Kristen lah. Oh, Itu orang prinsipnya, Pak Ustadz. Kristen. Baik, kalau ini orang Kristen, ya sesuaikah dia dari hari ke hari? Tidak putus nyanyiannya itu. Nyanyi kan begini Pak Ustadz, bukan maksudnya tidak putus selalu berhari-hari. Makanya di situ salah tadi Pak Ustadz ya. Makanya saya bilang tidak mungkin kita ini maksudnya bernyanyilah setiap saat supaya kita tidak makan tidak apa-apa. Tidak mungkin kayak gitu Pak Ustadz maksudnya. Nah, kan gitu. Boleh saya memberikan tanggapan tentang ini? Ya Bang Holong ya, terserah ya bagi kalian terima atau tidak. Ya. Waktu ini di waktu Indonesia bagian tengah waktu saya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Habis itu kita beritakan keselamatan untuknya. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Dan ini habis saya azan di Banjarmasin, lalu di bagian Indonesia di Papua menyambut azan saya, menyanyi pula di Papua, sampai ke seluruh belahan bumi 24 jam tiap hari, nggak ada putus-putusnya. Itu kena beda zona itu Pak Ustadz. Itu kena beda zona. Bagi saya Bukan Mazmur 96 ini yang memenuhi adalah Tunggu, Ustaz. ajan Ustaz. Islam. Jangan disampaikan dulu tadi, Ustaz. Ustaz, jangan disampaikan dulu tadi. Makanya 2 hari yang lalu saya katakan sama Ustaz, yang melakukan perintah Yesus itu siapa? Ya iya betul sih Bang. Gitu Bang. Ya, Mazmur 96 ini lihat isi azan itu. Saya azan di Kalimantan, setelah saya selesai di Papua azan. Habis itu setelah saya selesai, sampingnya Papua lagi. Sampingnya Papua lagi, di Jepang azan lagi. Enggak ada putus-putusnya. Dari hari ke hari memuji Tuhan ya, dan mengabarkan keselamatan. Hayya 'ala shalah. Mari kita menuju kemenangan. Ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Seluruh bangsa menyanyikan ini. Tapi kalau menurut saya Pak Ustadz, makanya kita ini kan pada iman ya. Tata cara ibadah kita kan beda. Mungkin kan di Muslim itu kan mungkin 5 waktu ya. Wajib ya. Wajib. Iya, 5 waktu itu Bang udah diteliti. Ajannya itu Betul. nggak pernah putus 24 jam. Tapi kenapa begini Pak Ustadz? Kenapa?
kenapa dia habis Pak Ustadz baru di Papua? Karena waktunya itu beda berapa jam Pak Ustadz? Iya itu waktunya berputar, makanya dia kagak pernah putus dari hari ke hari sesuai Mazmur 96, dia nggak akan putus gitu. Tapi Pak Ustadz, Sebabnya saya berbicara itu ajaran Yesus yang sebenarnya, yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah Muslim. oh nah, beda dia Bang, beda. Kenapa saya bilang beda? Coba. Berarti oke, Abang bilang macam mana tadi? Coba. Yang mengajar apa ya? Yang mengikuti ajaran Yesus, perintah Yesus, ajaran baik Yesus itu sebenarnya kebanyakan Muslim dibandingkan kita Kristen. Berarti kalau menurut Abang Holong itu Yesus itu Muslim. Oh, bukan juga. Ya udah kita cek aja satu-satu gini. Ajaran Yesus, baik. Ajaran Yesus ya kita lihat dari kitab Anda, apa yang dilakukan Yesus ketika dia hidup, kan kayak gitu. Gini aja kita cek dulu ya. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Betul. Islam haram makan babi. Betul. Sekarang Kristen, Oh, banyak makan, Bang. gitu. Satu, ya katanya lebih banyak kata Bang Holong. Kita cek lagi. Yesus mencontohkan berdoa waktu di Taman Getsemani, sujud dan berdoa. Islam sehari ya dalam sholat 5 waktunya selalu sujud seperti Yesus. Kristen gimana dengan Kristen? Oke. Berarti kalau ini saya tanggapi sedikit Pak Ustadz. Berarti kalau menurut Pak Ustadz kayak gitu, berarti tidak secara langsung kalau Yesus itu adalah Muslim gitu. Bang, kalaunya bagi kami ya Bang ya, dalam Islam semua dari Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, dalam bahasa Arabnya, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam disebut Muslim. Ingat, Muslim itu bukan agama, tapi orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi bagi kami, Yesus itu Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Gitu. Muslim itu enggak. Muslim ini gini, Muslim itu dalam arti kutipnya ini gimana nih? Karena kutipnya gimana nih? Jadi orang yang pasrah terhadap Tuhan semesta alam, yang mengikuti perintah Tuhan semesta alam gitu. Ya maksudnya Muslim dalam sekolah kita sama dengan itu Islam gitu. Kalau Islam itu nama agama. Ya berarti kan begini Pak Ustaz. Gini, saya jelaskan sedikit sama Bang Cornelius ya. Islam berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri. Oke? Aslama yuslimu, Islaman. Jadi Islam itu agamanya. Orang yang memeluk Islam, apa bahasa Arabnya? Fahuwa muslimun. Gitu. Jadi orangnya disebut Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan. Nah, gitu. Maka begini Pak Ustaz. Maka begini, berarti kalau Muslim itu apakah dia tidak serta merujuk ke Islam atau serta merta menuju ke Islam? Oh, dulu belum ada Bang. Waktu zaman Nabi Adam sampai Yesus nggak ada sebutan Islam. Belum ada. Tapi Ya, paham. mereka disebut orang yang berserah diri. Lalu Paham. dalam bahasa Arabnya ya, dalam bahasa Arabnya itu adalah Muslim. Muslim agamanya apa? Maka dapat kita lihat dari perubahan katanya, dia adalah Islam. Gitu.
Berarti intinya begini, Ustaz, apa namanya? Berarti intinya Muslim merujuk ke Islam, kan gitu kan? Sepakat ya? Hmm. Sepakat nggak kira-kira Ustaz? Ya, Muslim itu adalah pelaku Islam. Ya, berarti begini, berarti Muslim itu merujuknya ke Islam ya, tidak ada yang lain. Pelaku Ya? Islam. Ya, maksudnya tidak ada yang lain ya. Nggak ada. Kemana lagi? Nah, Kosa berarti katanya gini, memang berarti itu. begini. Ya, berarti begini. Kalau udah berarti kan gini kata Ustaz, Yesus itu Muslim ya, kan gitu. Ya, Muslim. Nah, berarti kalau saya tanggapi, berarti Yesus itu kalau menurut Pak Ustaz betul itu Islam. Ya, kalau disebut agamanya. Kalau dulu Ya. sebutannya agama gitu. Iya, maksud aku kalau ini kan aku nanya Pak Ustaz nih, kita kan sepakat dulu ya. Saya nanti tidak mau nanti salah apa nanti salah mengambil makna gitu. Jangan nanti Ya. bilang nanti Muslim lalu tidak serta merta dia itu Islam gitu, Bah. Atau nanti Baik. apakah dia Muslim serta merta Islam gitu. Nah, maka saya nanya dulu, Oke, apakah jadi- dia itu Jadi dia kalau yang Muslim adalah pelaku Islam. Ya kalau disebut sekarang, apakah Yesus itu Islam? Jelas. ya makanya saya mau nanya dulu Pak Ustadz. Tapi kan kalau saya bilang kalau menurut saya itu Yesus bukan Islam Pak Ustadz. Bukan. Baik. Nah, Bukan Islam terus. karena Yesus dibaptis. Oh, jadi menurut Anda karena Yesus dibaptis bukan Islam gitu. Ya, ini menurut saya bukan. Baik. Ada di Al-Quran dikatakan kayak gini. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minhuma syir'atan wa minhaja. Sebentar dulu, Pak Ustadz, Jadi sebentar dulu ya. ya, jadi syariat di zaman Yesus itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bukan berarti membatalkan dia Islam atau Muslim. Ya itu. Coba Ya, Bang. ditanyain Ustaz. Coba nanti ditanyain yang membaptis dia itu siapa? Iya Yohanes lah, tahu saya. Jadi Bang, orang-orang yang mau dibaptis itu orang yang mau jadi Tuhan. Karena itu. Hmm. Ya itu. Ya, itu ini saya mau bertanya satu Pak Ustadz. Terakhir ya pertanyaan terakhir ya. Pokok intinya menurut saya Yesus bukan Islam ya menurut saya. Ya, karena dia dibaptis kata Anda kan gitu. Betul. Kalau Gini. Nabi Muhammad saya untuk lupa Pak Ustadz. Kalau Nabi Muhammad saya yakin 100% Muslim. Baik. Nah, kenapa ini? Karena dia rekam jejak dia di tanah Arab. Nah, itu udah pasti. Kan gitu. Kalau ini menurut misal saya ya. Saya mau satu pertanyaan Pak Ustaz. Saya kan kita kasih nengok tuh. Ini bukan saya nengok Ustaz ya. Yang katanya nanti tuh kalau kita berbuat baik naburkan kebenaran lah ya untuk Islam ya. Itu nanti dikasihkan 72 itu gimana itu Pak Ustaz? Yang dibilang Baik. itu 72 bidadari itu gimana itu? Itu juga ada syarat. Terus juga Anda Ya. perlu tahu ya 72 bidadari itu ya ketika dakwah Islam agar dulu dapat menarik orang pagan Quraisy. Kelakuan mereka sewaktu dulu itu mereka suka bermain perempuan. Gitu. Jadi di Quraisy itu mereka masalah main perempuan itu lumrah gitu. Datanglah Islam. Orang-orang Quraisy, bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian di dunia menyukai perempuan, maka Allah akan berikan kalian ya bidadari di dalam surga. Salah satunya itu untuk kemajuan dakwah Islam. Tetapi apa yang dimaksud bidadari? Apakah betul ada? Betul. Cuma ada pula syaratnya. Syaratnya seperti apa? Orang Muslim atau Islam yang berjihad ya di jalan Allah ketika dia belum menikah lalu dia gugur di peperangan. Contoh itu yang dapat dijanjikan 72 bidadari gitu. Ya. Paham. Habis itu bagaimana kalau yang sudah beristri? Lihat lagi hadisnya. Yang sudah beristri yang dimaksud bidadari adalah istrimu kata Nabi Muhammad. Ya.
Bukan 72 bidadarinya, satu tapi istri sendiri. Gini, saya sebenarnya bukan kita mau itu ini. Saya bikin begini, saya bikin saya kan hanya untuk berarti itu saya merujuknya ke kaum Adam ya, misalnya kalau kaum laki-laki ya. Maksud saya begini, kalau kita merujuknya seperti itu mungkin oke lah ya. Tapi Kalau perempuan dapat apa gitu? betul, karena perempuan ini banyak juga beda kuasa dengan muslim ya. Jadi kalau yang perempuannya itu atau anggaplah dia meninggal masih gadis, itu gimana nanti Pak Ustaz? Jadi Atau bidadari, jadi istri kita dapat apa? Laki-laki dapat bidadari. Ya, bukan kan kayak bukan, gitu. Ustaz. Bukan maksudnya dari istri ya. Maksud begini. Hmm. Yang perempuan misalnya tadi pas dia meninggal lah, masih gadis ya. Lalu itu gimana merekanya atau anak-anak? Jadi gini Bang Cornelius ya. Tadi apa hadisnya? Yang dimaksud bidadari adalah istrimu. Lalu perempuan yang tidak menikah itu akan dinikahkan dengan perempuan yang belum menikah. Makanya disebut bidadari itu adalah istrimu. Yang ketika dia di dunia tidak sempat menikah, dia akan menjadi bidadari surga dan dinikahkan dengan laki-laki yang belum mempunyai istri di masa dunianya. Kalau yang Gimana sih? yang bayi juga seperti itu Ustaz. Hah? Kalau yang bayi Gimana? Kalau yang bayi dia tetap ya dia akan mempunyai rumah, membawa keluarganya di surga. Itu pemahaman Islam dalam masalah bayi. betul, maksudnya gini. Apakah yang bayi nanti mendapat juga atau gimana? Ya kalaunya bayi saya belum mendapatkan literasi untuk itu. Gitu. Penjelasan kalau bayinya bagaimana di surga dia akan membawa orang tuanya gitu. Nah kalaunya apakah dia membesar atau seperti apa dia dapat, saya nggak berani menjelaskan yang tidak ada keterangannya gitu. Makanya di sini saya menanyakan, mungkin saya kan kalau untuk bidadari kan pasti merujuk ke laki-laki kan gitu dia pusat ya. Jadi yang dimaksud bidadari itu adalah istri sendiri. Jadi istri itu terhitungnya kayak gini. Dia adalah ratunya bidadari dari bidadari yang didapatkan oleh laki-laki gitu. Jadi gini Bang. Kalau untuk masalah itu kan saya udah menjelaskan sedikit gitu ya. Cuma saya mau tahu tadi yang ini tentang masalah yang saya tanyakan, masalah Muslim dan Yesus tadi gitu. Oke? Bang Cornelius? Gimana? Iya, pembahasan Muslim dengan ini tadi gantung itu. Saya penasaran. Penasarannya apa? Kata Anda Yesus itu bukan Muslim karena dia dibaptis, betul? Iya. Gini, di Al-Quran kami di Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Jadi dibaptis itu bukan berarti membatalkan Muslimnya Yesus atau Nabi Isa. Bukan. Karena setiap para nabi itu mereka mempunyai syariat sendiri-sendiri. Waktu di zaman Nabi Adam, gini, sebentar Bang. Di waktu zaman Nabi Adam nggak ada tuh, ya. Di zaman Nabi Adam sholat kayak Muslim sekarang nggak ada. Yang sholat 5 waktu sujud nggak ada di zaman Nabi Adam. Apakah Nabi Adam bukan disebut Muslim? Enggak, bukan itu ukurannya. Jadi ketika Yesus itu dibaptis bukan berarti membatalkan dia Muslim, bukan. Gitu. Jadi setiap para nabi itu ada syariatnya tersendiri. Jadi kalau saya sebut Yesus itu Muslim, kita lihat dari kelakuannya waktu dia diutus, apakah dia sesuai dengan syariat Islam. Itu maksudnya.